Saya Muhammad Saman Kemarin SPI Indonesia dengan NPM 002506-301 sebagai salah satu dosen pada program studi pendidikan matematika Fakultas Kedua dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandung. Dan saat ini pula saya sebagai salah satu peserta sertifikasi dosen sisi 1 tahun 2025. Dalam pada unit kerja di dalam perguruan tinggi bidang pembelajaran atau PDD, UKT, DPD. Mata kuliah yang saya ambil yaitu mata kuliah statistik parameter. Di mana mata kuliah statistik parameter merupakan salah satu mata kuliah pada program studi pendidikan matematika diajarkan pada semester 5 dengan bobot STS. Sebelum materi pembelajaran saya laksanakan, berdua saya akan memaparkan ciri-ciri mata kuliah. Nama mata kuliah statistik parametrik, program studi pendidikan matematika di mata kuliah MW 1315 dengan bobot SKS 3 semester 5. Kemudian dosen pengampu atau tim itu saya sendiri dan Pak Renhard selama SPI Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran dalam studi yang dikembangkan pada mata kuliah yaitu CPL 4 menguasai berbagai konsep matematika lanjut dan memberikan dasar kuat bagi pengembangan kemajuan berpikir kritis, kreatif dan studi lanjut. Dikembangkan menjadi 6 CPMK, di mana pada CPMK 1 yaitu mampu menjelaskan arti parametrik. Kemudian CPMK 2 mampu mendeskripsikan arti terminologi dan pengujian hipotesis. CMK 3 mampu menginterpretasi penggunaan UJT. Kemudian CPMK 4 mampu mendeskripsikan tentang uji asumsi sebagai prasyarat statistik parametrik. Kemudian CPMK 5 mampu mendeskripsikan konsep analisis regresi. Dan CPMK 6 mampu mendeskripsikan prosedur pengujian ANOVA 1 arah dan 2 arah. Kemudian materi pembelajaran yaitu statistik parametrik, kemudian pengujian hipotesis, kemudian UJT, uji asumsi, analisis regresi, dan analisis varian. Dalam hal ini ANOVA 1 arah dan 2 arah. Kemudian materi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah statistik parameter yaitu materi ceramah, tanya jawab, diskusi, dan materi penugasan. Kemudian sistem penilaian dan bobot yaitu ada tugas sebesar 30%, kemudian bobot untuk praktikum atau praktik itu 15%, kemudian bobot ujian tengah semester atau UTS 25%, dan bobot ujian akhir semester atau UAS 30%. Maka penilaian yang diperoleh oleh seorang mahasiswa yang menawarkan mata kuliah statistik parameter yaitu 30 kali rata-rata nilai tugas tambah 15 kali praktikum tambah 25 kali UTS tambah 30 kali UAS dibagi 100. Demikian paparan singkat deskripsi mata kuliah. Selanjutnya silakan menonton cuplikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Bapak Ustaz. Sehat Pak. Yang belum ada yang? Ada Pak. Krishna. Oke, sebelum kita mulai dengan kita punya materi perkuliahan atau materi pembelajaran hari ini, berdoa menurut ceramah dan berdoa. Pada pertemuan ini kita bahas tentang dua operasi. Pada mata kuliah statistik dasar yang sudah diajarkan pada semester 3 ya, pada materi tendensi sentral atau ukuran pengukuran data, kemudian di ukuran penerimaan
kita mengenal ada yang namanya X-bar, ya. Kemudian sebenarnya kan S kuadrat itu adalah apa ya, kecukupan statistik, ya. Dan kita bicara pada tataran sampel. Sedangkan pembandingnya itu adalah kita bisa bicara tentang mu, kemudian sigma dan sigma kuadrat. Jadi ada mu, kemudian sigma dan sigma kuadrat. Itu adalah kecukupan parameter. Jadi kita bicara pada wilayah populasi. Misalnya kita ada dua populasi, ya, katakanlah populasi 1 dan populasi 2. Kemudian di dalam populasi 1 itu ada sampel 1 yang tadi sudah dijelaskan, ada X bar, kemudian ada S dan S kuadrat. Kemudian pada populasi 2 maka ada sampel yang kedua, yaitu X bar 2, kemudian S bar adalah mu 2, kemudian sigma 2 dan sigma 2 kuadrat. Kita bisa paham, ya? Sekarang kita mau tunjukkan bahwa selisih antara mu 1 dan mu 2 itu sama dengan 0. Artinya dalam hal ini kita punya mu itu tidak diketahui. Kita kembali ke sana. Misalnya pada sampel 1 dan sampel 2 yang berasal dari populasi 1 dan populasi 2, ya, maka kita ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama, antara sampel 1 dan sampel kedua itu dia saling independen. Sedangkan bisa saja kemungkinan yang kedua, antara sampel 1 dan sampel 2 itu dia sama. Kapan dia independen, kapan dia berpasangan, nanti kita lihat. Ya, jadi kita lihat sampel-sampel yang saling independen. Maka yang pertama kita mau lihat varian-varian dari populasi. Katakanlah sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui. Maka strategi yang kita gunakan adalah set hitung, ya. Jadi set hitung sama dengan rata-rata dari X1 dikurangi dengan rata-rata dari X2 dikalikan dengan mu 0 dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat dibagi dengan N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Kita lanjut, ya. Kemudian 2 kuadrat tidak diketahui. Misalnya kita mulai dengan sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat. Maka mau menghitung atau dikalikan dengan S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Jadi N1 tambah N2 adalah derajat kebebasan. Dan nanti kita lihat, ya. Kita lihat, jadi biasa ditulis dengan V. V itu berarti derajat kebebasan. Kemudian kalau kita menggunakan kita punya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang tadi sudah, maka kita menggunakan varian gabungan. Itu maka strategi yang kita gunakan adalah uji tes. Jadi nanti saudara-saudara, nanti ada dua uji tes yang kita gunakan di dalam namanya sampel-sampel yang saling independen. Ada t-tes dan t-aksen. Ya, ini t-tes. Jadi t-tes itu sama dengan selisih rata-rata dari X1 dikurangi dengan X2 dikalikan dengan mu 0. Dalam hal ini mu 0 kan tidak diketahui, ya. Dibagi dengan SP, artinya akar dari varian gabung. Dikalikan dengan akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Di mana kita punya derajat bebas tadi V sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Mengapa 2? Karena kita punya dua populasi. Jadi nama lain dari populasi itu bisa disebut dengan varian. Kemudian yang kedua kita lihat bagaimana sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Jadi tadi kalau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, kita menggunakan apa? Varian gabung. Oke. Jadi kalau kita punya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, maka kita menggunakan t-aksen. Ya. Jadi kita mau mengestimasi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, kita menggunakan pendekatan uji t-aksen. Yaitu t-aksen itu sama dengan selisih antara rata-rata X1 dikurangi dengan rata-rata X2 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan apa ya,
varian gabungan ya. Akar dari varian gabungan ST ya. Akar dari varian gabungan dikalikan dengan akar dari S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 kami lagi dan hipotesis 2 ini pas kesempatan pada pertemuan ketiga ini yang mungkin ada yang lupa ya selama setempat. Jadi Pak tekankan lagi bahwa di dalam pengujian hipotesis itu memang ada dua jenis hipotesis, satu arah dan dua arah. Dua pihak itu maka kita hanya menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Ya, maka nanti adik-adik atau saudara mahasiswa membandingkan kita punya nilai hitung atau nilai hitung membandingkan dengan nilai tabel, maka nanti katakanlah kita pakai nilai alfa itu 0,05, maka nanti kalau dia di nilai tabel baik dia hitung tetapi maupun tabel itu saudara mahasiswa itu tidak bisa menggunakan alfa 0,05 tetapi menggunakan alfa 0,025. Mengapa? Karena dia berada uji 2 bit. Jadi 0,05 dibagi dengan 2 atau 5/100 dibagi 2 kita dapatnya adalah 0,025. Oke. Jadi ini rangka-rangka dengan pengujian kedua hipotesis. Yang pertama kita minta menuliskan hipotesis. Jadi ada hipotesis 0 yaitu sigma 1 kuadrat harus sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian hipotesis pembandingnya itu adalah H0 H1 yaitu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 1 kuadrat. Kemudian kita menggunakan nilai alfa. Nilai alfa pada dunia pendidikan itu kita lagi itu hanya menggunakan alfa 0,05. Kita tidak perlu menggunakan alfa 1% atau 2%. Kalau di dunia kedokteran itu adalah menggunakan alfa 1%. Kita di wilayah atau di dunia pendidikan itu menggunakan alfa. Ada seorang guru ingin membandingkan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan dua model, katakanlah model A dan model B. Kemudian dua kelas itu ditulis secara acak. Dari metode besar ada 4 kelas, tapi yang kebutuhan di sini itu hanya dua kelas. Jadi dari 4 kelas itu dari ada yang dalam penelitian itu katakan ada 10 kelas tidak sembarang ambil untuk mau ambil saya katakanlah SMP kelas 871 mau ambil 71 padahal ada kelas yang lain. Jadi pengambilan populasi itu menggunakan metode mobilisasi. Jadi ada 2 kelas yang diambil secara acak. Kemudian kelas yang pertama diadakan dengan menggunakan model pembelajaran materi matematika tertentu selama beberapa minggu. Kemudian diberikan tes dan diperoleh nilai rata-rata siswa itu bisa 75 dengan sempalan waktu atau standar deviasi 75. Kemudian banyaknya siswa pada kelas yang pertama itu 30 siswa. Kemudian pada kelas yang kedua diadakan dengan materi yang sama dengan menggunakan model pembelajaran B. Kemudian dites dan memperoleh nilai rata-rata sebesar 72 dengan sempalan waktu 4,5. Kemudian jumlah siswa pada kelas yang kedua itu sebanyak 40 siswa. Nah, sekarang si peneliti menggunakan alfa 0,05 langkah-langkah di dalam menyelesaikan kasus tersebut itu. Ya, yang pertama kita memberikan coding pada model pembelajaran A. Kalau kita memberikan coding satu, kemudian model pembelajaran B kita memberikan coding 2. Kemudian banyaknya pengamatan atau banyaknya siswa itu pada model A itu sama dengan 30 ya. Kita namakan 1. Kemudian rata-rata dari kelas yang pertama itu sama dengan 75 ya. Kemudian sempalan waktu atau standar deviasi S1 itu sama dengan 5. Kemudian pada model 1 dan model 2 itu dia harus lebih dari. Kemudian pertama-tama kita harus lakukan pengujian kesamaan varian populasi. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama kita menuliskan atau mendefinisikan daripada metode. Jadi kita punya hipotesis adalah 0,
sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian yang satunya itu adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian bila alfa yang kita gunakan atau studi yang digunakan adalah 0,5, maka studi yang kita gunakan adalah apakah, jadi kita menggunakan, jadi ada dua uji F yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita punya varian pada varian sampel pertama itu dia lebih besar dari varian sampel kedua, maka kita menggunakan F sama dengan S1 kuadrat berbanding S2 kuadrat. Kalau misalnya kita punya varian pada sampel pertama, ya dia kurang dari varian pada sampel kedua, maka kita menggunakan uji F adalah berapa? S2 kuadrat berbanding S1. Bisa kita bandingkan? Di sini kasus ini kita punya apa? Varian atas penambahan tadi lebih besar dari kelasan pertama lebih besar kan? Menggunakan S sama dengan S1 kuadrat berbanding S2 kuadrat. Kemudian daerah penerapan Hanor, jika kita punya F itu dia harus lebih dari F tabel alfa per 2. Mengapa alfa per 2 saudara mahasiswa? Karena dari awal sana kita punya hipotesis, yaitu hipotesis 2 lebih ada menggunakan 0 sama dengan dan A1 tidak sama dengan, maka kita gunakan hipotesis 2A atau 2B, maka kita menggunakan alfa kedua. Jadi kita menggunakan apakah 0,5 ya, nah, kita lihat atau konversi di tabel tabel itu harus di 0,025. Jadi jika kita punya tolak Hanor, jika kita punya itu dia lebih dari tabel alfa per 2 N1 kurang 1 berbanding N2 kurang 2. Jadi N1 adalah, kalau kita nanti ada dilihat di tabel F, itu dia merupakan 9, sedangkan N2 adalah APY. Kemudian kita menggunakan tadi alfa itu 0,05 per 2, kita dapatnya adalah berapa? 0,025 ya. Berbanding kita punya N1 tadi berapa? N1 adalah berapa tadi? Ya, 30 berarti 29 ya. Kemudian berbanding N2 berarti 40, berarti 29 berbanding 39 ya. Pada alfa 0,05 maka kita akan dapatkan nilai F. Maka nilai F itu yang didapat akan diperoleh sebesar 3,125. Kemudian nanti kita bandingkan. Sekarang kita sudah dapat nilai F 3,125. Maka kita mau cari F hitungnya. Ya. Kemudian itu karena kita punya varian yang berasal dari kelasan pertama itu lebih besar dari varian yang berasal dari kelasan kedua, maka kita menggunakan F itu sama dengan S1 kuadrat ya berbanding S2 kuadrat. Maka berapa? 5 kuadrat kita dengan 4,5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 25 diper dengan 4,5 kuadrat berarti 20,25 ya. Hasil pembagiannya kita dapat adalah 1,2. Jadi kita sudah dapat F tadi berapa? 3,125. Kemudian kita bandingkan dengan F itu 1,234 ya. Apa yang terjadi? Apakah kita punya F itu dia lebih besar dari F tadi atau sebaliknya? Kita punya apa? F itu dia kurang dari F tadi. Ya. Karena 1,234 itu kurang dari 3 ya. 1,3 sekian ya, maka kita tolak H. Tadi rumusan tadi itu disalahkan berapa? H0 sama dengan mu 1 ya, mu 1 itu sama dengan mu 2. Maka kita terima H0 ya. Oke. Terima kan tolak? Terima. Karena dia kurang ya, kalau dia lebih maka kita tolak H0 ya. Sekarang kan dia kurang ya. Artinya F itu dia kurang dari tabel, maka kita gagal tolak H0. Kalau gagal tolak berarti terima kan? Iya. Kita terima. Berarti tadi rumusan hipotesis H0 kan apa? Mu 1 sama dengan. Oke, kita lanjut ya. Boleh kita lanjut? Sekarang kita lanjut dengan
saling klaim. Jadi kita rumuskan lagi. Rumuskan hipotesis ya, jadi kita punya hipotesis nol itu adalah minus 1, selisih antara minus 1 dan minus 2 itu sama dengan 0, kemudian H1-nya itu adalah minus 1 dikurangi dengan minus 2 itu dia lebih dari 0, lebih dari 0 karena si peneliti sudah bilang tadi bahwa model pembelajaran yang diajarkan dengan model A itu lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran yang diajarkan dengan model B ya. Kemudian alfanya itu maka karena kita punya tadi dari awal pengantar jika kita punya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat maka T nilai T itu yang kita gunakan adalah T tes bukan T aksen ya. Maka kita punya perhitungan tadi rumus uji sampingnya adalah T sama dengan selisih antara rata-rata X1 dikurangi dengan rata-rata X2 dikalikan dengan 0 apa? Tidak diketahui ya. Dibagi dengan apa ya? Kan dibagi dengan apa? SPK apa? Akar dari apa? Varian gabung. Masih suruh pasti. Akar dari gabungan dikalikan dengan akar dari 1 per N1 tambah 1 per N1. Kemudian jika kita tolak H0 atau tolak H0, jika kita punya T hitung itu dia harus lebih dari T alfa N1 tambah N2 kurang 2. N1 tambah N2 kurang 2 itu apa tadi? Derajat kebebasan yang tadi V ya. Maka kita punya T hitung itu kita punya N1 tadi berapa di kelas yang pertama? 30 ya? 30 tambah 40 berapa? 70 kurang 2 sama dengan 8 ya. Karena saudara mahasiswa lihat di hitung di tabel lihatnya 68 kemudian alfanya itu adalah 0,05 maka ketemunya tabel atau nilai T tabel itu sebesar 1,65 nilai itu nanti kita bandingkan dengan nilai T ini. Sekarang yang belum ada mana kita punya nilai T ini. Apa yang pas sampaikan? Dari mana pasti Pak ya terus belajar semuanya. Kemudian kita menghitung statistik T ya, T gabungan. Dan kita punya SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat ditambahkan dengan N2 kurangi 1 dikalikan dengan X2 kuadrat ditambah dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Maka kita dapat SP kuadrat itu sebesar 22,276. Maka karena kita inginkan SP ya, karena kita inginkan SP maka akar dari kita tarik akar dari 22,276 maka kita dapatnya adalah 4,72. 4,7 ya. Apakah 4,7 adalah nilai itu? Bukan, tapi nilai dari varian gabung. Sekarang kita punya itu rumus itu tadi bagaimana? Selisih antara rata-rata X1 dikurangi dengan X2 dikurangi dengan dengan SP kali dengan akar dari 1 tambah 1 maka kita dapat T hitung itu sebesar 2,632. Sekarang kita berapa? T hitung dan T tabel. Maka kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ternyata kita punya T hitung itu yang lebih besar dari kita tabel. Maka apa keputusannya? Keputusannya adalah H0 itu ditolak. Berarti kita punya H1 tadi rumusan H1 apa? H1 minus 1 tidak sama dengan 0 kan? Oke. Maka dalam kasus ini ternyata si peneliti itu punya hasil belajar itu benar. Jadi hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran A itu lebih baik dari hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran. Kalau seandainya kita punya kehidupan itu dia kurang dari tabel, maka orang dari seperti itu tuh ditolak. Ya, ditolak artinya apa? Kita gagal tolak H0. Artinya apa?
model yang diajarkan, kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran itu sama dengan model yang diajarkan dengan model pembelajaran. Beda. Kalau kita punya teknik itu dia kurang dari maka kita gagal orang nol. Aku mau sendiri keputusan nol pada apa? Nol itu adalah min 1 sama dengan min 2 ya. Oke, ini kita punya soal latihan, tapi soal latihan ini adalah soal tugas yang saudara mahasiswa selesaikan di rumah ya. Nanti waktu kumpulnya itu minggu depan pada pertemuan yang ke-6 pada materi apa ya? Men atau menguji rata-rata 2 sampel yang saling berpasangan. Kita punya pertemuan pada hari ini bahasa sekian. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita secara garis besar? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama apa? Ada 2 sampel ya. Ada 2 sampel. Yang pertama sampel apa? Sampel yang independen. Apa dia bebas? Tidak saling berkoordinasi. Kemudian apa? Sampel-sampel yang saling berpasangan. Jadi kalau misalnya sampel berpasangan itu punya ciri khasnya 2 kelas, maka jumlah kelas A itu harus sama dengan kelas B. Jadi nanti kita memberikan treatment atau perlakuan pada 2 kelas itu harus mau pakai model A, harus sama. Misalnya pada kelas A pakai model A, kelas B itu harus menggunakan. Tapi apa? Dengan waktu yang berbeda. Tidak boleh waktu yang bersamaan. Tapi beda dengan sampel-sampel yang saling independen. Terserah. Katakanlah pada kelas yang pertama tadi jumlah siswa berapa? 30 ya? Kelas yang kedua boleh 40. Itu ciri khas dari sampel-sampel yang independen. Terserah. Makanya tidak saling berkoordinasi. Yang kedua apa? Yang kita bisa dapatkan. Kita dapat menggunakan uji hipotesis, yaitu ada uji 1 pihak dan uji 2 pihak. Kalau uji 2 pihak, berarti kita menggunakan alfa kita konversi ke tabel T maupun tabel F, kita menggunakan alfa kedua. Kita awalnya 0,05, berarti 0,05 sudah dibagi 2, itu sudah dapatnya adalah 0,05 ya. Kemudian ada apa lagi? Apa yang bisa kita dapatkan pada materi kita pada ini? Apa? Ada dua T ya, ada dua uji statistik yang kita gunakan. Ada T hitung dengan T aksen. Kalau T aksen berarti kita sudah menggunakan varian gabung. Kalau kita menggunakan T hitung dengan T aksen itu tergantung dari kita punya bentukan. Dan kalau sudah ada yang bertanya lagi, barangkali pertemuan hari ini kita bisa akhiri dan kita akan ketemu pada pertemuan di depan, yaitu pertemuan yang ke-6 ya. Jadi nanti saudara mahasiswa bisa belajar di rumah materi apa ya, men 2 sampel yang saling berpasangan. Sebelum Pak meninggalkan ruangan ini atau tempat kuliah ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, karena sudah waktunya dari pagi sudah mau siang ya. Siang dan salam sejahtera.